Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene, dengan NIM 202 561 21039. Dan saya atas nama Muhammad Akbar Halik dengan NIM 20256121065. Baiklah, adapun materi yang kami bawakan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat dengan KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU itu berjumlah 9 orang yang diangkat oleh Presiden berdasarkan hasil keputusan DPR. Saat ini KPPU diketuai oleh Kodrat Wibowo SE PhD dengan Wakil Ketua Dr. Guntur S. Saragi. Oke, baiklah, adapun anggota KPPU Republik Indonesia tahun 2018-2023 yang pertama Profesor Dr. Haji Afi Hasbullah SHM, Dr. Andes Chandra Setiawan MM MHD, dan Dini Meliani dan Dr. Guntur Saputra Saragi MSM, dan yang kemudian Yudi Hidayat SMSI, Hari Agustono SHM, Kodrat Wibowo SMHD, Profesor Purnani Tuha SLLM AMD, UKI Karyani SME. Selanjutnya, tugas dan wewenang KPPU. Tugas KPPU diatur dalam pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap dan atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 24, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Adapun fungsi KPPU diatur dalam pasal 5 Kepres nomor 75 tahun 1999. Yang pertama, penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan. Kemudian yang kedua, pengambilan tindakan sebagai pelaksana kewenangan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan administratif. Wewenang KPPU. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli
dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketujuh meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang kedelapan, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang kesembilan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Yang kesepuluh, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-11, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Adapun contoh beberapa kasus yang pernah diselesaikan oleh KPPU, yaitu yang pertama kasus Grab dan TPI, yang kedua kasus umroh oleh PT Garuda Indonesia, kemudian kasus persekongkolan tender revitalisasi tim. Baiklah, itulah tadi pemaparan singkat kami mengenai KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.